Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjut lagi alhamdulillah pelajaran kitab Kunci Ilmu Nahwu. Di hari ini kita lanjutkan masih pembahasan fiil, yaitu jenis fiil yang ketiga, al-fi'lul amru, fiil amr. Fiil amr, kata kerja perintah. Fi'il amr itu adalah kata kerja perintah. Apa pengertiannya? Fi'il amr huwa ma dalla ala hadatsin. Sama dengan yang lainnya. Dia adalah apa yang menunjukkan atas kejadian. Jadi sama-sama semua pengertiannya. Madi menunjukkan kejadian, modori menunjukkan kejadian, amr sama juga. Semua kejadian namanya fi'il, kata kerja pasti ada kejadian. Pasti ada kejadian. Bedanya setelahnya. Dia menunjukkan atas kejadian mustakbal. Yang akan datang. Yang akan datang. Itu fi'il amr, pasti akan, tidak ada sedangnya. Makanya ketika seorang memerintahkan orang lain, pasti yang diinginkan adalah setelah dia perintahkan dilakukan. Makanya dilanjut dengan pengertian berikutnya langsung, yutlabu husuluhu. Yang diminta terjadinya. Paham kan? Diminta terjadinya. Misalnya Anda bilang, ijlis, duduk. Berarti saya minta dia duduk. Atau saya bilang, isrob, minumlah. Berarti saya minta dia minum. Saya bilang misalnya, fil amar, idhab, pergilah. Berarti saya minta dia pergi. Saya minta itu terjadi. Saya minta itu terjadi. Ini penunjukannya. Penunjukannya. Makanya kata para ulama secara bahasa, kalau ada seorang tuan memerintahkan budaknya untuk pergi ke pasar, kemudian tidak pergi. Dia bilang, saya kira ucapan kamu tadi itu bukan perintah. Maka tidak disalahkan kalau tuannya pukul. Karena dia tidak lakukan apa yang diperintahkan. Karena amar itu namanya amar adalah dia minta supaya itu dilakukan. Ternyata dia tidak lakukan. Maka tuannya hukum dia. Hukumnya Tuhan ini tidak disalahkan. Kenapa? Karena dia tidak lakukan yang dia suruh. Karena makna amar itu dia meminta untuk terjadi. Dipahamkan? Ini yang pertama. Kedua, austimroruhu atau terus terjadinya. Ini dua makna langsung fi'il amar. Fi'il amar itu dua inilah penunjukannya. Meminta supaya terjadi atau meminta supaya terus terjadi. Pertanyaan kita, kapan bermakna meminta supaya terjadi? Kapan juga bermakna meminta supaya terus terjadi? Nah, ini nanti dilihat dari konteks. Dilihat dari apa? Susunan kalimat. Kalau dia belum melakukan kemudian dia perintah, berarti supaya itu terjadi. Tapi kalau dia sedang lakukan, terus dia perintah, berarti terus terjadi. Paham kan? Ada orang sedang duduk. Dia sedang duduk. Saya bilang, ijlis. Apa artinya itu? Apa terjemahannya? Teruslah duduk. Paham maksudnya ini? Tapi ada orang berdiri atau lagi berbaring. Berdiri atau lagi berbaring. Ya, saya bilang, ijlis. Kalimat yang sama. Apa artinya ini? Duduklah. Duduklah. Dipahamkan? Bukan terus duduk. Bukan terus duduk. Nah, ini nanti terkandung di dalamnya banyak perkara nanti dengan dua makna ini. Di hadis atau Quran. Di hadis atau Quran. Jadi dilihat nanti. Misalnya firman Allah Ta'ala misalnya kepada nabinya. Ya ayuhan nabi ittaqillah. Wahai nabi bertakwalah kepada Allah. Kita maknakan kemana ini? Diminta supaya bertakwa atau terus bertakwa? Tentunya terus bertakwa. Karena Nabi sudah bertakwa. Tapi Allah bilang bertakwalah. Berarti apa artinya?
teruslah bertakwa. Paham kan? Iya, jadi nanti kita tidak pikir bertentangan Al-Quran. Ya masa Quran suruh Nabi bertakwa padahal beliau adalah orang yang sudah bertakwa. Makna yang kedua. Kalau belum berarti makna yang pertama. Makna yang pertama. Ini arti fil amr. Misal contoh. Contoh uktub ikra ijlis. Tulislah, bacalah, duduklah. Tulislah, bacalah, duduklah. Itu cara terjemahan. Nah, sekarang kita masuk ke membuatnya. Karena fi'il amar tidak tertulis sama sekali di kamus. Fi'il madhi masih mending ditulis. Terus fi'il mudhari juga mending. Walaupun ditulisnya hanya kode harokat ain. Paham kan? Fi'il amar tidak ada. Kita mau cari fi'il amar di kamus, tidak ada memang sama sekali. Terus bagaimana kita tahu fi'il amar? Karena dia dibuat dari teori. Dibuat dari teori. Dari koedah yang ada di buku-buku teori. Perhatikan di papan. Jadi asalnya adalah fi'il madhi. Asalnya adalah fi'il apa? Madhi. Sudah lewat kemarin fi'il madhi bentuknya kalau 3 huruf. Tapi kan kita bukan hanya 3 huruf. Antum sudah tahu kemarin fi'il madhi 4 asli. 3 tambah 1, 3 tambah 2. Tapi anggaplah 3 huruf dulu. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Ya kan? Kemudian dari fi'il madhi ini muncul fi'il mudhari. Muncul fi'il mudhari. Yang mana fi'il mudhari dari semua ini adalah dikasih kode bisa iya seperti itu. Iya kan? Karena fa'ala bisa yaf'u, yaf'a, yaf'i. Fa'ila, yaf'a, yaf'i. Fa'ula, yaf'u. Itu maksudnya. Ini kaidah untuk siapa? Kode untuk ainnya. Itu di kamus. Dari fi'il mudhari ini muncul darinya yang namanya fi'lu al-amr. Karena fi'il amr dibuat dari fi'il mudhari. Fi'il amr itu dibuat dari fi'il mudhari. Seorang tidak akan tahu fi'il amr kalau tidak tahu fi'il mudhari. Dipahami nih? Karena dia dibuat dari situ. Berarti kita harus ulang kembali fi'il mudhari kemarin. Bahwa dia itu ada berapa? Pembagiannya berdasarkan huruf terakhirnya. Ada berapa? 3. Berdasarkan huruf terakhirnya. Ada 3. Paham kan? 3 ini kita harus tulis dulu sebelum fi'il amar dibuat. Jadi fi'il mudhari ada 3. Fi'il mudhari ini ada 3. Ada fi'il mudhari apa kemarin? Shahihu, al-akhir, terus mu'tallu, mu'tallul akhir, terus ada namanya al-af'alu, ya, al-khamsa. Ini dia. Masing-masing cirinya kemarin sudah. Fi'il amr dibuat dari 3 ini. Fi'il amr dibuat dari 3 itu. Karena dia dibuat dari fi'il mudhari. Nah, dibuat dari fi'il mudhari. Fi'il mudhari kalau sahih akhir, maka tidak keluar dari 3 bentuk. Ini untuk dasar. Buat fi'il amr saja dulu. Ya, tidak keluar dari 3 bentuk. Yaitu ada kata, ya, nanti ada yaf'ulu, yaf'alu, ya'ilu. Tidak keluar dari 3 itu. Paham kan? Tidak keluar dari 3 itu. Kita pakaikan wazan saja. Karena dia bisa yaf'ulu, yaf'alu, yaf'ilu. Paham kalau sahih akhir? Karena hanya bisa u, a sama i. Semuanya. Semuanya. Sekarang kita mau buat fi'il amrnya sebentar. Iya. Ini juga mu'tal akhir juga tidak keluar dari 3 bentuk. Kalau mu'tal akhir tidak keluar dari 3
bentuk. Sama juga. Ada waw, yad'u, ada ya, yahdi, ya, ada alif. Apa itu? Yardo. Kan begitu? Kalau af'alul khamsah gampang. Kalau antum tahu ini nanti otomatis itu diketahui. Ya kan? Tinggal tambahkan alif dan nun, ya, nun, waw dan nun. Sekarang cara buat fi'il amarnya. Cara buat fi'il amar dari fi'il mudhari. Fi'il amar dibuat dari fi'il mudhari. Paham kan? Dengan ya 4 langkah. Untuk membuat dari sohi akhir atau dari mu'tal akhir, maka fi'il amr akan jadi kalau antum lewati 4 langkah. Nah, langkah pertama dengan menghilangkan dari kata itu huruf yang menunjukkan dia fi'il mudhari. Paham kan? Misalnya yaf'ulu. Huruf apa yang menunjukkan dia fi'il mudhari? Ya. Langkah pertama hilangkan ya. Paham kan? Yaf'alu. Huruf apa yang membuat dia fi'il mudhari? Iya, hilangkan ya sama. Ya, nanti tidak harus ya. Yang penting Anita, hilangkan semua hurufnya yang menunjukkan dia fi'il mudhari. Berarti ini juga ya. Ini juga sama, ya. Ini juga ya. Ini semua dihilangkan huruf yang membuat dia menjadi fi'il mudhari. Itu langkah pertama. Langkah kedua, ketika dihilangkan huruf mudhari'nya tadi, maka kan huruf pertama sukun. Sukun kan? Semua huruf pertama ini sukun. Ini sukun, sukun, ini juga sukun. Ya kan? Ketika sukun, tidak bisa dibaca. Tidak ada huruf kata dalam bahasa Arab diawali oleh sukun. Paham kan? Karena sukun tidak bisa dibaca, langkah kedua tambah alif. Langkah keberapa tambah alif? Langkah kedua. Paham gak ini? Sampai di situ masih sudah bisa dibaca? Belum, karena alif masih sukun. Langkah ketiga, kita butuh langkah ketiga, yaitu mengharokati alif. Yaitu mengharokati alif. Ini alif, apa harokatnya? Ini alif. Maka jawabannya ini alif diharokati sesuai dengan harokat huruf sebelum terakhir. Paham gak ini? Alif diharokati sesuai dengan huruf sebelum terakhir. Kalau sebelum terakhirnya dhammah, maka alif diharokati dengan dhammah. Kalau sebelum terakhirnya kasro, maka harokat alif adalah kasro. Paham ini? Kecuali fathah sebelum terakhirnya, maka alifnya tidak di fathah, tapi di kasro juga. Berarti harokat alif itu cuma 2. Kalau bukan dhammah maka kasro. Paham ini? Akan diharokati dhammah kalau sebelum terakhirnya berharokat apa? Dhammah. Akan berharokat kasro kalau sebelum terakhirnya fathah atau kasro. Paham ini? Berarti sekarang ini diharokati apa alifnya ini? Dhammah. Kalau yaf'ulu berarti dhammah. Uf. Kalau yaf'alu berarti kasro. If. Kalau yaf'ilu berarti harokati kasro juga. Nah, sekarang sudah jadi. Ini juga sama. Ini juga sama tadi. Dah? Sekarang yad'u sebelum terakhirnya dia apa? Dhammah. Berarti alifnya dhammah. Kan begitu? Iyahdi sebelum akhirnya apa? Kasro. Berarti alifnya kasro. Yardo sebelum akhirnya apa? Fathah. Berarti alifnya kasro. Jadi seperti itu. Uf'ulu, if'alu, if'ilu,
Ud'u, ihdi, irdo. Sudah berapa langkahnya itu? 3. Sisa 1 berarti. Sisa 1. Langkah terakhir. Langkah terakhir. Langkah terakhir ini beda antara sohi akhir sama mu'tal akhir. Untuk langkah keempat. Beda. Kalau sohi akhir, langkah terakhirnya hapus dhammah. Kalau sohi akhir. Kalau dhammah dihapus maka jadi apa? Sukun. Nah kan tinggal dihapus ini ekornya. Maka jadinya sisa kepalanya saja. Jadi apa? Jadi sukun. Jadinya apa? Ini sudah jadi. Uf'ul, if'al, if'il. Ini fi'il amr fi sohi akhir. Ini fi'il amr sohi akhir. Sudah jadi. Kalau mu'tal akhir. Langkah terakhirnya bukan menghilangkan harokat. Tapi hilangkan huruf sakit. Kalau waw hilangkan siapa? Waw. Kalau ya hilangkan? Iya. Kalau alif hilangkan? Alif. Maka jadinya ud'u, ihdi, irdo. Jadi fi'il amr. Selesai 4 langkah. Dah? Dipahami ini? Paham itu? Sudah paham ini? Paham ini? Coba buat. Jadi kapan ditahu fi'il mudhari pasti ditahu fi'il amr. Yaktubu. Fi'il amr. Yaktubu. Apa? Langkah pertama Fahri. Kalau saya mau buat ini fi'il amr, langkah pertama apa? Tambahkan alif. Hilangkan huruf pertama, ya tambahkan alif. Jadi saya hilangkan ini, baru saya tambah alif. Langkah kedua, harokati alif. Paham kan? Dengan kenapa dhammah? Kenapa dhammah? Paham Fahri? Itu tadi 4 langkah. Harus dihafal itu. Karena 4 langkah itu nanti itu pabriknya ini fi'il amr. Jadi antum dapat fi'il mudhari, masukkan di pabriknya, keluar jadi fi'il amr. Nah, artinya nanti antum dengar, masukkan ke otak, keluar dari ke mulut. Nah, tapi langkahnya harus dihafal. Nanti jadi cepat itu langkah. Hapus mudhari tambah alif harokati alif sesuai huruf sebelum terakhir. Sukun huruf terakhir kalau sohi akhir. Nah, jadi langkah pertama Fahri baru ini. Tambah alif. Langkah kedua. Apa harokat sebelum terakhirnya itu? Maka dia di dhammah. Langkah terakhir. Ini fi'il mudhari sohi akhir. Berarti langkah terakhirnya. Huruf akhirnya disukun. Jadilah fi'il amr. Uktub. Paham kan? Uktub. Sekarang contoh lain lagi. Yajlisu. Indak boleh buat fi'il amrnya. Yajlisu. Langkah pertama. Hilangkan dia. Langkah kedua. Apa? Tambah alif. Langkah ketiga. Harokati apa ini? Alifnya. Kenapa bisa? Karena huruf sebelum terakhirnya kasroh, maka alifnya di kasroh. Berarti ijlis itu. Langkah terakhir. Sukun huruf terakhir kalau sohi akhir. Jadinya apa? Boleh? Ijlis. Paham kan? Jelas ini? Indak? Siapa lagi nama antum? Indak Abdul Wahab. Coba buat Abdul Wahab.
Yadhabu. Yadhabu. Buat fil amarnya. Yadhabu telah sedang pergi, akan pergi. Kalau pergilah. Hapus ya-nya. Terus. Tambahkan alif. Terus. Harokati alif dengan fathah. Kenapa? Masya Allah. Ini faedah dari Makassar. Kita sudah bilang tadi alif itu cuma 2 harokat. Kalau bukan dhamma maka kasro. Ini faedah dari ulama bahasa Arab Makassar. Nah, penelitian baru. Jadi diharokat dengan apa? Hah? Kasro. Kenapa? 2 harokatnya alif. Apa itu? Kalau bukan dhamma kasro. Tapi kenapa saya tidak kasih dhamma? Kan bisa juga dhamma. Kan bisa 2 tuh. Kenapa antum kasih kasro? Kenapa antum kasih kasro? Nah bisa jadi dhamma juga. Harokat alif Abdul Wahab. Tergantung apa? Tergantung huruf tergantung huruf sebelum terakhir. Kalau dhamma, dhamma. Kalau kasro, kasro. Kalau fathah, kasro. Maka yadhabu. Berarti harokat alifnya apa? Kasro. Yaitu idhabu. Langkah terakhir. Dihapus harokat huruf terakhirnya. Kalau dihapus harokatnya jadi apa Abdul Wahab? Sukun. Apa jadinya itu? Idhab. Paham ini? Cara buat fil amr kalau sohi akhir. Paham kan? Kalau sohi akhir. Coba saudara. Yaftahu. Buat. Yaftahu. Oh ada di buku itu ya? Ada di buku Yaftahu? Iftah? Ada? Kita cari yang selain dari buku. Dah? Yaftahu, yadhabu sudah. Yajlisu sudah, uktub sudah tadi. Berarti sudah 3 ya? Sudah 3. Kata lain. Yagsilu. Langsung jadi. Pabri di otak keluar ke mulut. Iksin. Coba jelaskan langkahnya. Hapus ya. Tambah alif. Kenapa? Kasro. Alif di kasro karena sebelum terakhir kasro. Setelah itu. Kenapa dikasih sukun? Harokat huruf terakhirnya dihapus. Kalau dihapus harokat berarti sisa sukun. Nah, jadi jelas berarti ini. Siapa yang belum jelas? Sohi akhir dulu, sohi akhir. Indak saudara. Makassar. Jelas. Sekarang mu'tal akhir. Tadi sudah udu'u ihdi irdo. 3 wakil. Waw alif ya. Coba buat. Yarmi. Yarmi. Langsung jadi. Irmi. Berarti irmi. Hapus ini ya-nya. Alif i. Hapus ya terakhir. Irmi. Paham kan? Coba jelaskan langkahnya irmi. Kenapa jadi irmi? Tambah alif. Jadi berarti ada ya tambah alif. Hilangkan dulu huruf alif. Hilangkan huruf ya-nya. Tambah alif. Dengan harokati alif dengan huruf sebelum terakhir. Maksudnya? Harokati alif dengan kasroh. Kenapa? Karena sebelum terakhirnya kasroh. Langkah terakhir. Hilangkan domanya jadi sukun. Langkah terakhirnya salah.
Dihilangkan huruf ilahnya. Di sini hilang apa? Iya, itu dia. Jadi itu bedanya sohi sama mu'tal. Paham ini? Dipahami ini ya? Jelas ya? Jelas ini? Kan dia? Jelas? Coba kan dia? Yarju. Yarju. Fil amr langsung jadi. Apa? Urju. Urju. Ceritanya? Hilangkan huruf ya. Tambahkan alif. Harokat alif dengan harokati alif dengan huruf sebelum akhir. Berarti saya kasih jim. Harokati alif dengan huruf. Harokati alif dengan dhamma. Karena sebelum akhirnya di dhamma. Langkah terakhir. Siapa? Wow. Hapus wow jadi. Nah. Mantap. Jelas ini? Sebelah sini ya? Indah. Saudara. Mas Muk. Indah Nabil. Bisa buat ini Nabil? Apa yang tuh mau buat? Oh fil amar. Baik. Coba Nabil. Ya ba. Ya ba. Buat. Jadikan fil amarnya langsung. Iba. Jadi kalau jadi. Iba. Iba. Ceritanya gimana jadi iba? Siapa? Hilangkan huruf yang menunjukkan dia fil mudhari. Siapa itu? Ya di awal. Setelah itu tambahkan alif di awal. Setelah itu harokati alif dengan hu. Harokati alif dengan harokatnya huruf sebelum terakhir. Bukan huruf sebelum terakhir, tapi harokatnya. Berarti harokat huruf sebelum akhir apa? Fathah. Berarti dia di fat. Katanya harokat huruf sebelum terakhir. Kaedahnya yaitu harokati alif dengan kasro karena sebelum terakhirnya di fathah. Iya kan? Langkah terakhir. Dihilangkan huruf ilahnya. Yaitu siapa di situ? Alif. Jelas berarti ini? Semua kata begini modelnya dalam bahasa Arab. Ini saja. Sohi akhir, mu'tal akhir. Dipahami ini? Paham kan? Semua kata seperti itu saja bentuknya. Tidak ada bentuk lain. Tidak ada bentuk lain. Dan begitu jadi fil amarnya. Nanti ingat di Quran itu alif gundul. Kalau ada fil amar. Gimana cara antum baca? Antum ingat kaidahnya. Lihat harokat huruf sebelum terakhir. Paham cara baca alif di baca Quran? Dipaham kan? Selesai. Af'alul khamsah. Nah ini paling mudah sedunia. Kenapa? Karena af'alul khamsah kan dari sohi akhir dan mu'tal akhir. Berarti langkahnya sama. Langkahnya apa? Sama. Bedanya langkah keempat. Sama juga. Jadi bedanya dengan sohi akhir sama mu'tal akhir dengan af'alul khamsah adalah langkah terakhir. Kalau sohi akhir, apa tadi langkah terakhirnya? Apa tadi langkah terakhirnya? Hapus dhamma kan, menjadi sukun. Kalau mu'tal akhir, hapus huruf terakhir, kan begitu? Kalau af'alul khamsah, hapus nun. Langkah pertama, kedua, ketiga sama. Hapus huruf mudhari. Ganti alif. Harokati alif. Kan begitu? Langkah keempat, hapus nun. Kan dia kan tambahkan alif dan nun. Ya nun, waw, nun. Kalau jadi fil amr, nunnya pasti hilang. Bukan alif. Jadi nanti kalau ada fil amr, tapi masih ada alif. Oh af'alul khamsah. Asalnya. Karena kalau mu'tal akhir pasti alif tidak ada. Nanti ada fil amr, tapi masih ada waw. Berarti af'alul khamsah. Karena kalau mu'tal akhir pasti hilang siapa? Waw. Ada fil amr, masih ada ya. Berarti dia siapa dia? Af'alul khamsah. Paham gak nih? Karena kalau mu'tal akhir pasti hilang siapa? Hilang dia. Jadi misalnya yaktubani. Yaktubani.
Paham kan? Yaktubani. Maka saya harus hapus ya. Tambah alif, harokati alif. Dan hitungannya jangan pernah hitung dari nun dan alif. Kan hanya tambahan. Jadi kalau mau menghitung harokat sebelum akhir, jangan startnya dari nun. Paham kan? Kan ini tambahan. Jangan pula start dari alif. Kenapa? Karena tambahan. Kan af'alul khamsah kan tambahan. Jadi hitungnya di huruf aslinya. Berarti saya hitungnya di ba. Paham cara hitungnya nih? Ingat, itu yang banyak terjadi kesalahan harokat alif. Karena ada menghitung dari nun. Atau ada menghitung dari alif. Bukan. Ini hanya tambahan. Jangan menghitung dari situ kalau mau menentukan harokat alif. Hapus dulu tambahannya baru hitung. Berarti yaktuba harokat sebelum terakhir apa? Harokat sebelum terakhir. Dhamma kan harokatnya ta. Hitungannya mulai dari ba. 1, 2 sebelum terakhir yaitu sebelum ba. Berarti uktu. Uktubani. Langkah terakhir. Hapus siapa? Hapus siapa? Nun. Jadinya apa? Uktuba. Fil amarnya. Coba. Yaktubuna. Langsung jadi semuanya. Yaktubuna. Panjang dia. Itu bedanya nanti dengan udu'u. Kalau udu'u pendek. Udu'u. Kalau dibilang udu'u. Oh berarti jadi af'alul khamsah. Paham maksudnya? Pastikan ini af'alul khamsah. Karena kalau dia mu'tal akhir pasti hilang. Tapi kalau ada berarti af'alul khamsah. Karena ini kan bisa yadu'una. Yadu'una. Paham kan? Ketika jadi af'alul khamsah. Hilang nun saja. Udu'u. Paham kan? Paham terus? Yakin. Bisa yakin-yakinnya. Coba terus. Oh yaktubuna. Fil amr. Taktubina. Tulis. Siap. Taktubina. Apa? Uktubi. Iya kan? Karena harokat sebelum terakhir ini dhamma. Jangan ini bi. Jadi jangan hitung dari nun ya. Bukan. Hapus dulu nun ya baru hitung. Sebelum akhirnya siapa itu hurufnya. Paham kan? Jadinya apa? Uktubi. Jadi uktuba. Uktubu. Uktubi. Paham ini? Coba buat. Yaftahani. Apa? Yaftahuna. Apa? Nah, siapa itu yang bilang nah? Ngaku. Antum. Kenapa ada nanya? Apa langkah terakhir tadi? Hapus nun. Kenapa paling ada? Coba. Yaftahuna. Tidak ada di buku jam kau lihat. Iftahu. Taftahina. Iftahi. Jelas ini? Jadi walaupun tak juga hilang. Dipahami ini saudara? Yakin. Paham ini? Selesai fil amar. Selesai fil amar. Kita baca. Faedah. Fi'il amar dibuat dari fi'il mudhari. Dengan cara sebagai berikut. Faedah itu ya tambahan. Dihilangkan huruf mudhari'anya. Yaitu huruf pertamanya. Ini harus hafal. Kalau antum mau tahu fi'il amar. Tidak boleh tidak. Dipahami ini kan? Harus dihafal. Sebelum dihafal dipahami. Karena susah. Kalau antum tidak pahami ini. Tidak akan pernah antum tahu fi'il amar. Dan tidak bisa antum buat fi'il amar. Karena fi'il amar tidak ada di kamus. Jadi dihilangkan huruf mudhari'anya. Huruf pertamanya. Kemudian ditambah alif. Kemudian ditambahkan alif. Apabila huruf pertamanya sukun. Setelah penghilangan huruf mudhari. Itu ketentuan. Apabila sukun. Itu mengisyaratkan. Nanti
Ada ketika dihapus ya, ndak sukun. Ketika ndak sukun, hilang langkah kedua dan pertama dan langkah kedua dan ketiga. Paham ini kan? Itu isyarat dari awal, tapi ini dasar. Saya ndak contohkan. Misalnya antum dapat kata yusabbihu, yusabbihu. Saya hilangkan ya. Nah, masih ada harokat huruf pertamanya. Berarti tidak perlu tambah alif, tidak perlu harokat alif. Hilang langkah kedua dan ketiga. Kan begitu? Sisa langkah terakhir, sukun huruf terakhir. Jadi fil amr. Apa fil amrnya? Sabbih. Jadi bukan lagi alif awalnya. Paham itu isyarat? Tapi ini isyarat baru dasar. Jadi ditambah alif jika huruf pertama setelah penghilangan tadi sukun. Artinya pemahaman kebalikannya, jika tidak sukun, tidak ada langkah tambah alif. Langsung ke langkah terakhir, yaitu sukun huruf terakhir. Makanya nanti sabbih fil amr itu. Tidak ada alif di awal. Disebabkan karena tidak sukun huruf pertama. Setelah dihilangkan huruf mudhari'nya. Jelas ini? Ini dasar. Jadi ditambah alif apabila, perhatikan itu. Ditambah alif apabila huruf pertamanya sukun setelah penghilangan huruf mudhari'ah. Jadi ketika hilang huruf mudhari'ah, pertama malah sukun, tambah alif, harokati alif. Nah, jelas ini? Mantap. Adapun alifnya diharokati dengan kasroh apabila huruf sebelum terakhir dari fiil tersebut berharokat kasroh atau fathah. Alifnya diharokati kasroh. Apabila huruf sebelum terakhir dari kata tersebut fathah atau kasroh. Perhatikan itu. Dan jika huruf sebelum terakhirnya berharokat dhammah. Berharokat dhammah. Maka alifnya diharokati dengan dhammah. Jelas 3 langkah? Langkah terakhir, langkah keempat. Adapun keadaan huruf terakhirnya. Jika dibuat dari fiil mudhari sahih akhir. Maka huruf terakhirnya disukun. Jika dibuat dari fiil mudhari mu'tal akhir, maka dihilangkan huruf akhir. Jika dibuat dari af'alul khamsah, maka dengan penghilangan huruf nun. Jelas ini? Ini jelas. Berikut contoh penerapan kaidah di atas. Contoh tadi di papan, ini contoh di buku. Fiil amr dibuat dari fiil mudhari sahih akhir. Yaktubu, jadinya? Lihat jadinya yaktubu, uktub, yashrabu, yadribu. Fi'il mudhari dibuat dari fi'il amr dibuat dari fi'il mudhari mu'tal akhir. Yad'u, ud'u, yahdi, yardo. Demikian seterusnya. Fi'il amr dibuat dari af'alul khamsah. Yaktubani. Yaktubani. Yashrobuna. Jangan u, jangan u. Yashrobu, yashrobu. Sebelum akhir berarti apa ini? Fathah. Jangan hitung dari waw nun. Paham kan? Hitung sebelum waw. Baru sebelum akhirnya situ. Berarti yashrobuna. Apa jadinya? Tadribina. Tadribina. Selesai? Iya. Kita lanjutkan huruf. Lanjut huruf. Karena huruf sedikit sekali. Supaya selesai tahap pertama. Sekarang terakhir. Bagian terakhir dari kata adalah al-harfu, huruf. Ini yang terakhir. Yang ketiga. Huruf. Apa itu huruf? Huwa kalimatun dallat ala ma'na fi ghairiha. Huruf itu kata menunjukkan atas makna tapi pada selainnya. Kalau isim ada makna pada dirinya. Fi'il ada makna pada dirinya. Paham kan? Lihat misalnya saya bilang Zaid. Maknanya seorang bernama Zaid. Kitabun, sebuah kitab. Ada makna pada dirinya? Isim. Fi'il, kataba, telah menulis. Yaktubu, sedang atau akan menulis. Uktub, tulislah. Ada makna pada dirinya. Paham ini? Gilirannya huruf. Dia punya makna tapi pada selainnya. Maksudnya dia itu huruf. Kalau berdiri sendiri tidak lengkap maknanya. Nanti bersambung dengan isim atau fi'il baru
sempurna. Paham contoh huruf, ciri huruf misal. Saya katakan contohnya adalah fi, di dalam. Orang masih bertanya, dalam apa? Dalam rumah, dalam masjid, paham kan? Dalam kubur. Kan banyak di dalam. Makanya akan lengkap kalau saya bilang misalnya fi baitin. Apa artinya fi baitin? Dalam rumah. Langsung lengkap. Inilah dibilang punya makna pada selainnya. Ini selainnya. Paham ini? Ini fi. Misalnya contoh huruf lagi lam. Lam itu huruf. Maknanya tidak. Lam itu apa? Huruf. Maknanya apa? Tidak. Antum paham makna tidak? Ada orang bilang sama antum, tidak ada apa-apa. Tidak. Pastikan dia bilang, tidak apa? Nah, tidak makan, tidak tidur. Paham kan dia? Ya kan? Tapi saya bilang misalnya, lam yashrob. Lam yashrob. Tidak minum. Lengkap? Lengkap? Kapan baru lengkap? Kalau ditambah selainnya. Itu dibilang pengertian huruf. Kalau isim beda. Punya makna pada dirinya. Fi'il beda. Punya makna pada dirinya. Kalau huruf. Punya makna pada selainnya. Artinya dia punya makna tapi tidak lengkap. Belum sempurna. Bersambung dengan selainnya yaitu isim atau fi'il. Karena huruf itu bisa bersambung dengan isim. Bisa bersambung dengan fi'il. Baru sempurna maknanya. Paham huruf ini? Punya makna pada selainnya. Paham Nabil? Yakin? Paham betul? Atau belum? Bisa diulangi? Bisa. Nah, contoh huruf lagi. Itu sudah fi, itu sudah min. Sudah lam. Contoh huruf lagi, min. Ini min, dia punya makna. Tapi nanti sempurna pada selainnya. Misalnya min dari. Dari. Nabil masih bisa tanya. Dari mana? Dari apa? Dari siapa? Apa maksudnya? Berarti belum sempurna karena masih ada pertanyaan. Tapi ketika saya bilang min Nabil. Apa artinya? Dari Nabil. Sempurna maknanya? Sempurna. Kenapa bisa sempurna? Apa sebabnya? Karena jelas. Kenapa bisa jelas? Kenapa makna min tadi yang saya pakai bisa jelas? Karena ada Nabil. Nah, apa maksudnya? Karena ada Nabil jadinya apa? Sempurna. Coba ndak ada Nabil. Enggak. Maka boleh akan bertanya terus. Dari apa? Dari mana? Ndak berhenti dia ngomong. Paham boleh? Dipahami ini huruf. Siapa yang belum paham pengertian huruf? Punya makna pada selainnya. Artinya dia punya makna sempurna kalau bersambung dengan selainnya. Isim ataupun fi'in. Jelas ya? Sudah jelas? Jelas ini. Siapa yang belum jelas? Muntir. Tidak. Bilang dulu tidak, saya kasih hadiah. Jelas muntir? Jelas, alhamdulillah. Tandanya, contohnya misal min, hal, lam. Ini contoh 3 saja. Min, hal, lam, dari, apa, tidak. Ini tidak sempurna. Iya, nanti ada faedahnya ya, kenapa dicontohkan min, hal, lam. Tapi di buku-buku yang lebih tinggi lagi sedikit. Alamatul harfi, sekarang kan isim punya alamat. Fi'il punya alamat. Berapa alamat isim? 5 kan disebutkan. Kasroh, tanwin, al, maksudnya huruf jar, isnadu, ilai. Kan alamat fi'il berapa? 4. Apa itu? Kode, sin, saufa, ta'tanis, sakinah. 5 alamat isim, 4 alamat fi'il. Nah, sekarang huruf berapa alamatnya? Nah itu dia. Kan sekarang 9 ini alamat semuanya. Huruf apa? Lihat. Ada muqobuliha alamatul ismi wa alamatul fi'ili. Alamat huruf adalah tidak menerima tanda isim dan tidak menerima tanda fi'il. Kan cuma 3 di dunia, kasihan.
Antum paham ini? Kan cuma 3 di dunia. Hanya ada isim, fiil, huruf. Kalau bukan isim, berarti antara fiil dan huruf. Kalau bukan fiil, bukan isim, bukan fiil. Berarti pasti siapa? Pasti siapa? Huruf. Tidak ada tanda isim. Tidak ada tanda fiil. Pasti siapa dia? Pasti siapa dia? Huruf. Itu tandanya huruf. Misalnya tadi contoh kita min. Contoh kita fi. Ada kasroh. Huruf terakhirnya. Fi, ada kasroh huruf terakhirnya. Ada tanwin. Ada al. Ada al. Ada huruf jar yang masuk. Enggak? Enggak ada juga isnadu ilai. Ada kode. Ada sin. Ada sauma. Ada tak sukun. Enggak ada. Kalau enggak ada itu berarti huruf. Paham ini? Demikian pula lam. Enggak pernah dikatakan lami, lamin, min lam, alam. Anda juga enggak pernah kodelam, salam. Paham ini? Salam, saupalam, lam. Paham maksudnya? Enggak bisa masuk alamat fiil, enggak bisa masuk alamat isim. Maka pasti dia siapa? Huruf. Itu ciri-cirinya. Kan cuma 3. Cuman 3. Jelas ya? Selesai alhamdulillah tahap pertama. Mengenal kata. Inilah kata dalam bahasa Arab. Yang antum kenal ini. Ini kata dalam bahasa Arab. Tidak keluar dari isim, tidak keluar dari fi'il. Kalau isim ada 9, kalau fi'il ada 3. Kalau huruf yang bukan isim dan fi'il. Jelas ya? Selesai. Jadi kalau antum baca Quran, maka antum sudah kenal ini. Tinggal prakteknya saja mengingatnya. Mengingatnya. Paham kan? Tinggal mengingatnya saja. Dari yang telah lewat. Besok kita sudah masuk tahap kedua. Mengenal tanda bacanya. Mengenal tanda bacanya. InsyaAllah ta'ala kita cukupkan dulu. Subhanallah. Hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.